Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Jurus Matematika Cepat. Bagi para penonton atau para penyimak atau para pencinta matematika, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang jadi lebih baik dan dapat membantu teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai integral substitusi. Kita ketahui bahwasanya integral substitusi itu adalah salah satu teknik pengintegralan di mana ketika ada soal tidak bisa diintegralkan dengan cara biasa, salah satu tekniknya yaitu kita menggunakan integral substitusi. Seperti apa yang biasanya bisa kita kerjakan menggunakan integral biasa? Itu biasanya soalnya menggunakan operasi tambah ataupun kurang. Tapi ketika operasinya menggunakan operasi perkalian ataupun pembagian, itu tidak bisa secara langsung kita menggunakan integral biasa, harus menggunakan teknik pengintegralan, yaitu salah satunya adalah integral substitusi. Tapi tidak semua soal itu bisa dikerjakan dengan integral substitusi, dia ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Coba kita perhatikan yang berikut ini. Oke, coba kita perhatikan jika kita punya integral A dikali B pangkat N dx, di mana fungsi ini atau soal ini menggunakan operasi perkalian, berarti kita tidak bisa menggunakan integral biasa. Berarti kita langsung curiga, oh ini substitusi ataupun parsial. Ketika kita bisa menggunakan substitusi, syaratnya adalah fungsi A itu fungsi yang biasa, fungsi B pangkat N itu adalah fungsi yang lebih kompleks. Jadi ketika kita menggunakan integral substitusi, jika, coba kalian pahami kata-kata ini, jika fungsi yang lebih kompleks itu diturunkan memiliki hubungan dengan fungsi yang biasa. Hubungannya apa? Bisa kita coret. Tapi ketika kita turunkan fungsi yang lebih kompleks, tidak ada hubungannya dengan fungsi biasa, itu pasti tidak bisa menggunakan integral substitusi, yaitu gunakanlah integral parsial. Itulah salah satu syarat menggunakan integral substitusi. Jadi bagaimana jurus cepatnya? Ketika kita udah curiga ini adalah integral substitusi, maka tekniknya adalah itu sama dengan fungsi yang biasa kita tulis ulang per turunan fungsi yang lebih kompleks. Turunan B kita ibaratkan B aksen, pangkatnya tidak usah digunakan. Dikali ini selalu 1 per pangkatnya itu kita tambahi 1. Oke, dikali langsung aja B pangkat N tambah 1 ditambah konstanta. Karena ini adalah integral tak tentu, makanya harus kita buat tambah C atau tambah konstanta. Seperti inilah cara jurus cepat untuk mengintegralkan substitusi. Oke, supaya lebih mudah langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini saya sudah membuat 3 buah contoh integral yang nomor 1 dan nomor 2 dan juga ada integral fungsinya fungsi trigonometri. Oke, coba kita kerjakan yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kan katanya kita disuruh mengintegralkan. Integralkanlah 2x ditambah 3 dikali dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 pangkat 8 dx. Oke, coba kita perhatikan. Ini operasinya perkalian. Otomatis kita tidak bisa pakai integral biasa. Bisa nggak ini pakai integral substitusi? Kita lihat syaratnya. Ini fungsi yang biasa atau sederhana, ini fungsi yang lebih kompleks. Ketika ini kita turunkan fungsi yang lebih kompleks, itu x kuadrat tambah 3x tambah 5 turunannya apa? 2x tambah 3. Ada nggak hubungannya dengan fungsi yang biasa? Ada, berarti itu menggunakan integral substitusi. Oke, langsung saja kita buat caranya. Ini sama dengan, kita lihat rumusnya. Fungsi yang biasa kita tulis ulang. 2x ditambah 3 per fungsi yang lebih kompleks itu kita turunkan. Turunan x kuadrat tambah 3x tambah 5 berarti tetap 2x ditambah 3. Oke, dikali ini selalu 1 per pangkatnya itu kita tambah 1. 8 tambah 1, 9. Kita tulis ulang x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Ini juga ditambah 1 pangkatnya ditambah dengan c. Selesai. Seperti itu, dengan satu langkah saja bisa kita kerjakan integral substitusi. Oke.
Ini kan bisa kita matikan kan? Oke, berarti jawaban akhirnya adalah 1/9 X kuadrat tambah 3X tambah 5 pangkat 9 tambah C. Oke, cukup mudah bukan? Iya, coba kita kerjakan lagi soal yang nomor 2. Apa katanya soal yang nomor 2? Soal yang nomor 2 adalah X kuadrat akar pangkat 2 dari 2X pangkat 3 tambah 1 dx. Oke. Ketika fungsinya berbentuk akar, itu harus kita pangkatkan dulu. Seperti turunan yang berbentuk akar juga harus kita pangkatkan baru bisa kita turunkan. Berarti ini bisa kita sederhanakan dulu fungsinya, berarti menjadi X kuadrat dikali 2X pangkat 3 ditambah 1. Ini kan akar pangkat 2, berarti ini setengah dx. Oke, karena operasinya perkalian, ini substitusi atau tidak? Iya, apa kuncinya? Pangkat yang lebih kompleks ini kan lebih kompleks dia. Ketika kita turunkan, ada nggak hubungannya dengan yang biasa? Ada, berarti bisa kita integralkan pakai substitusi. Langsung saja, sama dengan fungsi yang biasa kita tulis ulang, X kuadrat per, turunkan fungsi ini, turunan 2X pangkat 3 tambah 1, 6X kuadrat. Dikali 1 per pangkatnya ditambah 1. Setengah tambah 1 berapa? Iya, 3/2. 2X pangkat 3 tambah 1 pangkat 3/2 ditambah dengan konstanta. Karena tadi ada hubungannya, berarti bisa kita coret kan? Berarti ini mati, berarti ini sama dengan 1/6, 3/2 yaitu 2/3 dikali 2X pangkat 3 tambah 1 pangkat 3/2 ditambah C. Ya udah, ini bisa kita sederhanakan. Mati, sisa 3, berarti ini bisa kita buat menjadi sama dengan 1/9. Oke, akar pangkat 3 bisa kita buat lagi akarnya, 2X pangkat 3 tambah 1, ini 3, di sini 2, ditambah dengan konstanta. Selesai. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu kita ingin mengintegralkan fungsi trigonometri. Oke. Tadi soalnya adalah integral cos 5x dikali sin pangkat 4 5x dx. Karena fungsinya itu operasinya perkalian, maka bisa substitusi, bisa parsial. Kenapa ini pakai parsial? Kenapa? Karena seperti yang udah kita bicarakan tadi, bahwasanya fungsi yang lebih kompleks itu jika diturunkan ada hubungannya dengan fungsi yang biasa. Apa hubungannya? Coba kita lihat. Tadi kan caranya adalah fungsi yang biasa yaitu cos 5x, kita tulis ulang, kita buat per, kita turunkan sin 5x. Bagaimana menurunkan fungsi trigonometri? Yang pertama sudutnya dulu turunkan. Turunan 5x, 5. Baru turunan sin yaitu cos 5x. Simpel seperti itu. Setelah itu apa hubungannya? Hubungannya adalah yang di atas dan di bawah kan bisa kita coret, itu maknanya hubungannya. Terus dikali, ini kan selalu 1 per, pangkatnya pangkat 4 ditambahkan 1, 5. Baru kita tulis ulang, sin, pangkatnya yaitu 5, ini 5x ditambah dengan C. Yang bisa kita matikan yuk, kita coret. Ini mati. Oke, maka jawaban akhirnya itu sama dengan 1/5 kali 5, yaitu 25 sin pangkat 5, 5x ditambah dengan C. Begitu mudahnya. Seperti itulah cara mengerjakan fungsi trigonometri dengan cara integral substitusi. Selanjutnya kita masuk ke soal-soal yang tingkatannya lebih tinggi, ya ini bisa jadi soal-soal SKB Guru Matematika untuk CPNS 2020 ini, ataupun bisa juga ini termasuk soal-soal UTBK, karena ini tingkatannya soalnya lebih sulit. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 1, integral sin pangkat 3 x dx. Beda dengan turunan, kalau dia berpangkat berapapun, kalau fungsi trigonometri diturunkan bisa. Tapi kalau dia diintegralkan, kita tidak bisa secara langsung mengintegralkannya. Tidak bisa juga langsung pakai parsial ataupun substitusi. Kalau bentuk soalnya seperti nomor 1 ini, harus kita sederhanakan menggunakan identitas trigonometri ataupun rumus-rumus trigonometri lainnya. Kalau seperti yang nomor 1 ini kan bisa kita jawab dengan cara sin pangkat 3x itu kita sederhanakan menjadi seperti ini. Sin pangkat 3x
X itu kan bisa kita pecah menjadi sin X dikali dengan sin kuadrat X dx. Kenapa harus kita pecah ke bentuk ini? Supaya bisa kita ubah ke identitas trigonometri, di mana identitas trigonometri itu adalah, kita harus ingat bahwasanya sin kuadrat X itu kan bisa kita ubah ke identitas trigonometri. Apa dia? Ini kan bisa kita lanjutkan menjadi integral dari sin X dikali sin kuadrat X itu kan identitasnya apa? 1 dikurang cos kuadrat X dx. Oke, proses aljabar biasa ini kan bisa kita kalikan ke dalam, maka yang kita peroleh adalah tinggal sin X dikali 1 ataupun sin X dikali cos kuadrat X. Maka ini menjadi sin X dikali 1. Sin X dikurang sin X dikali cos kuadrat X, yaitu sin X dikali cos kuadrat X dx. Oke. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, integral itu integral biasa bisa dikerjakan jika operasinya itu tambah atau kurang. Ini karena operasinya kurang, berarti maknanya ini apa? Masing-masing ini kita integralkan. Dua fungsi ini masing-masing kita integralkan. Berarti menjadi ini sama dengan integral dari sin X. Ingat, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Kalau turunan sin itu adalah cos, berarti integral sin, iya, min cos X. Dikurang, di mana fungsi ini merupakan operasinya kan perkalian. Berarti tidak bisa kita langsung pakai integral biasa. Kita lihat substitusi atau parsial. Kembali lagi ke pelajaran kita yang tadi. Karena operasinya perkalian, kita lihat substitusi atau parsial. Oke, apa tadi syaratnya? Bahwasanya fungsi yang lebih kompleks itu kalau diturunkan ada nggak hubungannya dengan fungsi yang biasa? Ada, berarti ini menggunakan integral substitusi. Berarti ini menjadi fungsi yang biasa kita tulis ulang dulu, berarti sin X per turunan dari cos X, turunan cos min sin X dikali 1 per pangkatnya 2 ditambahkan 1, 3 cos pangkat 3x ditambah konstanta. Yuk kita mati-matikan, ini mati, berarti kita dapatlah jawaban akhirnya itu sama dengan min cos X negatif kali negatif positif 1/3 cos pangkat 3x ditambah dengan C. Selesai. Apakah ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah cantik. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2 ini hampir sama, cara kerjanya sama nomor 1. Coba kita kerjakan, berarti kan ini kita sederhanakan dulu. Cos pangkat 3x itu berarti menjadi apa? Kita pecah, berarti cos x dikali cos pangkat 2x dx. Oke, betul. Berarti kan ini kita bisa ubah menjadi cos x. Cos pangkat 2x dx itu kan identitas, yaitu 1 dikurang sin kuadrat x dx. Oke, lanjut. Kita kalikan ke dalam, berarti integral cos x kali 1 yaitu cos x dikali min sin kuadrat x berarti cos x dikali sin kuadrat x dx. Karena operasinya pengurangan berarti maknanya apa? Berarti maknanya ini adalah masing-masing itu kita integralkan. Oke, berarti kan ini menjadi integral dari cos. Kalau turunan cos min sin berarti integral cos positif. Iya, positif sin X. Karena ini operasinya adalah perkalian, maka ini menggunakan integral substitusi. Kenapa substitusi? Oke, pikir sendiri ya pakai syarat yang tadi. Dimana fungsi yang biasa itu kita tulis ulang, berarti cos X per turunan dari sin X. Ya, cos X dikali 1 per pangkatnya tambah 1, 3 sin pangkat 3x ditambah dengan konstanta. Yuk kita mati-matikan, maka jawabannya adalah sin x dikurang 1/3 sin pangkat 3x ditambah c. Berarti jawabannya adalah cantik. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 3. Oke, soal yang nomor 3 ini agak sedikit berbeda dari soal yang nomor 1 ataupun yang nomor 2. Oke, soalnya kan integral dari 6 sin x dikali cos 2x dx. Walaupun ini operasinya perkalian, tidak bisa langsung kita integralkan dengan substitusi ataupun parsial, karena dia tidak ada hubungannya sama sekali. Oke, berarti tekniknya seperti apa? Kita ubahlah dulu fungsinya ini atau soalnya ini menjadi bentuk yang sederhana.
Karena bentuknya adalah bentuk seperti ini, kita ingat rumus perkalian fungsi trigonometri. Berarti ketika ada 2 sin A dikali cos B, berarti itu bisa kita ubah menjadi sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Berarti yang soalnya tadi 6 sin X kali cos 2X dx, supaya ada angka 2-nya, 6-nya itu kan kita pecah menjadi 3 dikali 2 sin X dikali cos 2X dx. Dimana yang kita merahkan ini, kita ubahlah menggunakan rumus ini. Oke, berarti 3-nya bisa kita letakkan ke depan. Integral sin X tambah 2X, yaitu 3X, ditambah sin X dikurang 2X, yaitu min X dx. Karena operasinya sudah tambah, berarti masing-masing ini maknanya adalah kita integralkan. Oke, 3 dikali integral dari sin 3X. Oke, kalau kita mengintegralkan fungsi trigonometri, kita buat dulu jadi 1. 1 per turunan dari 3X, 3. Integral sin, min cos 3X. Oke. Positif dikali negatif, negatif. Integral dari sin X. Integral dari sin X apa? Min cos X. Min kali min, makanya ini berubah jadi positif cos X ditambah dengan konstanta. Oke, selesai. Tinggal kita kalikan 3 aja. Berarti menjadi 3 dikali min sepertiga. Berarti min cos 3X. 3 dikali positif cos X. Berarti 3 cos X ditambah dengan C. Selesai. Maka jawabannya adalah jawabannya A. Kita lanjut ke soal yang keempat. Ini kan soalnya adalah integral kotangen X dikali dengan sin kuadrat X dx. Oke, ini kan bisa kita sederhanakan dulu menjadi sama dengan identitas. Kalau tangen itu sin per cos, berarti kalau kotangen itu adalah cos per sin. Berarti cos X per sin X dikali dengan sin kuadrat X dx. Oke, tinggal kita mati-matikan. Ada yang bisa matikan? Ini mati. Maka hasilnya adalah cos X dikali dengan sin X dx. Oke, kalau bentuk soalnya seperti ini, bagaimana? Kita ingat lagi integral substitusi. Kenapa? Karena kan kalau diturunkan ini bisa berhubungan dengan fungsi yang biasa. Karena siapa yang biasa, siapa yang kompleks? Karena tadi si sin yang berpangkat lebih tinggi, berarti si sin inilah yang fungsi lebih kompleks. Berarti bisa kita pakai rumus integral substitusi tadi. Apa dia tadi? Fungsi yang biasa kita tulis ulang, cos X per turunan dari sin X. Cos X dikali 1 per, kan ini pangkatnya 1, kalau ditambah 1 berarti 2 sin kuadrat X ditambah C. Oke, ini kita matikan, maka jawabannya adalah setengah sin kuadrat X tambah C. Jawabannya adalah ayam. Gimana dengan yang nomor 5? Nomor 5 itu kan soalnya integral tangen X dikali dengan cos pangkat 4X dx. Ini kan hampir sama dengan yang nomor 4. Tinggal kita ubah dulu ke identitas. Tangen itu kan sin X per cos X dikali dengan cos pangkat 4X dx. Oke, ini mati. Berarti mati ini sisa 3. Maka bisa kita ubah menjadi integral sin X dikali dengan cos pangkat 3X dx. Kalau bentuk soalnya seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita ingat, ini pasti integral substitusi. Kenapa? Karena kalau fungsi yang kompleks kita turunkan ada hubungannya dengan sin X. Berarti fungsinya yang biasa kita tulis ulang dulu, sin X per turunan dari cos X min sin X dikali 1 per pangkatnya kita tambah 1, berarti 4 cos pangkat 4X ditambah dengan C. Ada yang bisa mati, berarti jawaban akhirnya min 1 per 4 cos pangkat 4X tambah C. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 ini sangat simpel, tinggal kita ubah aja ke identitas. Ini kan menjadi integral cos X. 1 dikurang cos kuadrat X itu kan sin kuadrat X dx. Ini adalah integral substitusi. Langsung aja fungsi yang biasa itu cos X per turunan dari sin X, yaitu
cos X dikali 1 per pangkatnya 2 tambah 1. 3 sin pangkat 3X ditambah dengan C. Ini kita matikan, maka jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7 ini agak sedikit lebih susah dari yang sebelumnya, cuman ini bisa kita kerjakan dengan lebih mudah. Oke, soalnya kan fx sama dengan fx tambah 2a, di mana kita punya integral batas atas a, batas bawah 0 fx dx sama dengan m, integral 2a 0 fx dx sama dengan ax sama juga dengan 0. Dan yang ditanya adalah integral batas atas 5a, batas bawah 0 fx dx. Jika kalian menemui soal seperti ini, kuncinya itu adalah yang di sini. Katanya fx tambah 2a. Makna ini apa? Makna ini adalah batas atas dan batas bawah integralnya itu bisa kita jumlahkan. Karena ini positif berarti dijumlahkan dengan 2a. Kalau ini tadi min 3a berarti dikurangi dengan 3a. Di batas atas dan batas bawahnya ditambah dengan 2a, nilainya tetap sama, tetap m ataupun tetap 0. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kan awalnya kan kita punya integral a0 fx sama dengan batas atas dan batas bawahnya kita tambah dengan 2a. A tambah 2a, 3a. 0 tambah 2a, 2a. 3a ditambah 2a, 5a. 2a tambah 2a, 4a. Dimana nilainya ini semua sama dengan nilai yang awal. Nilai awal itu apa? M. Oke, begitu juga dengan yang kedua, kita awalnya punya integral 2a batas atas untuk dan batas bawahnya 0, fx itu juga di atas bawahnya ditambah dengan 2a masing-masing. Berarti 2a tambah 2a 4a, 0 tambah 2a 2a, 4a tambah 2a 6a, 2a tambah 2a 4a. Itu nilainya sama dengan yang awalnya, itu sama-sama dengan 0. Ini bisa juga sampai seterusnya sesuai dengan kebutuhan soalnya. Kemudian langsung kita ke pertanyaan. Yang ditanyakan integral 5a 0 fx dx. Tekniknya adalah ini bisa kita pecah menjadi, karena batas atasnya 5a, kita mulai dari 5a, baru kita lihat dengan modal kita yang di atas. 5a itu siapa kawannya? 4a. Kita lihat, sedangkan yang mau kita buat 0, berarti 4a ini harus mati. Kita lihat yang batas atasnya 4a. Mana 4a? Oh, yang ini. Berarti ini ditambah dengan integral 4a, batas bawahnya 2a. Kita belum dapat 0, berarti 2a-nya ini harus mati. Berarti juga kita tambahkan lagi. Kita lihat yang di modal yang batas atasnya 2a. Ada ini, berarti 2a 0. Oke, karena kita sudah mendapatkan 0, maknanya apa? Ini yang diagonal ini sebenarnya boleh kita matikan. Berarti kan sama juga sesuai dengan pertanyaan. Berarti integral 5a 0. Ya udah, langsung kita substitusi. Integral 5a 4a itu apa? M. Ditambah integral 4a 2a itu apa? 0. Ditambah integral 2a 0 itu apa? 0. Maka jawaban akhirnya adalah M. Seperti itulah cara mengerjakan soal seperti ini. Mudah bukan? Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Soal yang nomor 8 ini hampir sama dengan soal yang nomor 7 yang baru kita kerjakan tadi. Kita punya fx sama dengan fx tambah 5 untuk setiap x bilangan real. Kita punya dua integral dan yang tanya adalah integral 15/5 fx dx. Karena kuncinya adalah di sini fx tambah 5, berarti maknanya apa? Setiap batas atas dan batas bawahnya itu bisa kita tambahi dengan 5 dengan nilainya itu sama. Oke, kita mulai dari integral yang pertama. Integral dari 51 fx itu bisa kita tambahi masing-masing dengan 5. Berarti 5 tambah 5 10, 1 tambah 5 6. Itu sama juga dengan integral dari 15, 6 tambah 5 11 dan seterusnya. Kita stop aja. Ini nilainya sama-sama berapa? Awalnya 3, berarti nilainya 3. Oke, integral yang kedua, integral dari min 4 min 5 fx sama juga masing-masing kita tambahi dengan 5. Min 4 tambah 5, 1. Min 5 tambah 5, 0. Kita tambah dengan 5. 1 tambah 5, 6. 0 tambah 5, 5. Kita tambahi seterusnya 11, 10. Nilainya sama juga dengan minus 2.
Setelah kita punya modal seperti ini, langsung kita ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah integral 15/5 fx dx. Sama seperti yang tadi, ini kita pecah menjadi beberapa integral sesuai dengan kebutuhan. Kita mulai dari batas atas. Batas atasnya kan 15. Kita buat 15. Kita lihat dari modal kita yang atasnya 15, apa bawahnya? 11. 11 kita nggak butuh, berarti harus kita coret dengan cara kita cari batas atasnya yang 11. Oh ini, berarti 11, 10. Selanjutnya 10, 6. Oke, belum juga. Berarti integral 6, 5. Oke, sesuai dengan soal. Ini mati, ini mati, ini mati, 15, 5. Baru tinggal kita substitusi. Integral 15, 11 berapa? 3. 11, 10, min 2. 10, 6, 3. 6, 5, min 2. Maka jawaban akhirnya adalah 2. Seperti itu cara mengerjakannya.